Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ade Hendra Suryatna SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu sendiri menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa yang pertama, pembelajaran direncanakan secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik murid. Yang kedua, saya menganggap murid sebagai kertas kosong atau objek pembelajaran, sehingga dominan saya fokus pada transfer ilmu dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ketiga, tidak memperhatikan apakah murid sudah paham dengan apa yang dipelajari atau belum. Ini terjadi karena untuk mencapai target ketuntasan materi pelajaran. Yang keempat, berfokus pada pencapaian KKM dan ketuntasan materi pelajaran. Saya merasa gagal bila murid tidak mencapai KKM dan target materi tidak tercapai. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran seharusnya direncanakan dengan mempertimbangkan karakteristik murid, seperti latar belakang sosio-kultural yang menjadi bagian kodrat alam dan kodrat zaman murid. Murid bukanlah kertas kosong yang bisa kita tuangkan berbagai tulisan yang sesuai kehendak guru, melainkan kertas yang sudah terisi tulisan. Tugas guru adalah menuntun murid untuk menebalkan lakunya dan memberikan kemerdekaan bagi murid dalam pembelajaran. Dalam proses menuntun, guru seharusnya menjiwai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sumtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Saya juga menyadari bahwa guru seharusnya memperhatikan muridnya, apakah sudah memahami apa yang dipelajari atau belum. Guru perlu melakukan refleksi dan evaluasi terkait metode pembelajaran yang digunakan sehingga menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian KKM dan ketuntasan materi saja, apalagi cakupan ketuntasannya hanya pada aspek kognitif saja, sehingga aspek lainnya seperti afektif, psikomotor, sosial budaya, dan spiritual menjadi terabaikan. Dan yang paling utama, saya menyadari bahwa guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan ketulusan hati, menjadi orang tua di sekolah yang memahami para murid, bukan menjadi Pak Tani yang memperlakukan tanamannya sebagai bagian dari bisnis, menyingkirkan tanaman-tanaman yang tak unggul agar bisnisnya meraih keuntungan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang segera saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sebagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang menebalkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi informasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Memperbanyak interaksi dengan para murid dengan komunikasi yang baik agar dapat memahami karakternya. Menjadi teladan bagi para murid, sehingga mereka memiliki role model penebal budi pekerti. Menebalkan rasa tulus ikhlas dan kesabaran dalam menuntun perjalanan para murid menjadi manusia yang merdeka. Semoga tulisan ini menjadi pengingat diri tentang tujuan menjadi seorang guru dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru lainnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.